Ucok butet, ini kita rendam dulu kacang hitam, kacang yang warnanya hitam. Lotus seed rendam juga. Nah, ucok butet karena ini kan sup ya, terserah kalian ya, kalian mau pakai daging orang suka berkombur, daging mantan, daging suami jahat, daging ipar mulut neraka gitu kan. Nah, kalau Mei pakai daging ayam kampung. Kalau kalian mampu menangkap ayam kampus juga boleh aja, ya kan? Asal jangan ditangkap Pak Polisi kalian ngerendam ngerebus ayam kampus. Kayak gini mediumin aja, biasanya tuh kayak 4 jam gitu api kecil buat ambil kaldunya. Udah blek kayak gini, kecilin apinya, terus masukin bawang sama kulit-kulitnya Japmena. Of course, yes. Ini biar semakin menghayati gitu kaldunya, biar semakin cucok em. Masukkan kacang-kacang ini. Udah masukin aja lah ya semuanya. Sampai empuk. Nah, ketika warnanya menjadi hitam kayak gini, ini bukan menjadi comberan, tapi emang kayak gini, biarin aja. Itu vitamin yang gizinya tuh semua. Kita cek. Ih, mak, lembut kali ucok butet. Mantap jiwa. Oke. Merica. Terus masukin ini biji terate. Soalnya dia itu empuk ya, nggak usah lama masaknya. Direndam aja udah empuk. Jadi terakhir baru masukin mereka. Nyanyi ya. Kalian kalau misalnya mau garemin, mau gulain, suka kalian. Mau pakai kaldu orang, kaldu mantan, kaldu pacar, suka kalian. Nah, kalian masih inget kan kisah seuprit bawang putih ini kan? Kita ambil dagingnya ya. Sebentar kita lepas ini kulit-kulit yang menempel di tubuh putih manis yang udah cemong ini. Sebentar. Nah, kayak gini dihancurin ya. Persis kayak nasi pengganggu rumah tangga orang. Hidupnya hancur aja kayak bawang putih. Nah, terus kita masukin lagi deh ke sana semuanya. How do I look? I look like disaster. It's okay. Hai. Makan. Ini supnya paling cucok em kalau dimakan sama karbo. Toge wanginya enak banget. Kalau ada perfume toge, Mei pasti pakai. Jadi kalau misalnya ada manusia lewat baunya kayak toge, perhaps itu Japmena. Who the hell yang bakal ciptain toge? No one. Kalau ada yang jual, aku mau beli ucok butet. Mei suka banget wangi toge. Kok nggak pakai nasi? Otak kalian ya. Cuci dulu pakai redoso. Emang karbo isinya nasi doang. Ini juga karbo. Toge wangi. Lately, Mei merasa kayak I don't have enough protein. Jadi ngomong sama Bati, kayaknya harus makan ayam kampung. Doa. Dulu waktu Mei kecil, sekarang juga masih kecil, Popo suka masak ini. Ini tuh sebenarnya ininya tuh enak banget dimakan sama chili oil, but we don't have it. Chili oilnya habis, terus Mbak Ati nggak ngomong. Adanya sambal dada. Gila kali ini. Nggak cocok. Makan ini dulu. Panas dan nonton Yesus.
kacang hitam nih kayak ada wangi-wangi. Wanginya tuh kayak wangi manis. Semanis sedap mainah. Seenak wangi toge ya? Toge wanginya lebih enak. Mei suka toge ya? Aku nggak tanya Mei. Ya udah Mei kasih tau aja. Bener-bener. Ini ayamnya tuh kayak lembut banget. Enak. Hari ini Mei mau cerita bukan cerita, curhat bukan curhat, tapi ini adalah sesuatu hal yang udah Mei lihat lama, tapi Mei kayak nggak ngerti gitu loh. Mei kan punya adik remaja satu kan, yang paling kecil si SK. Menurut Mei, remaja sekarang, bukan cuma dia ya, tapi Mei tuh udah lihat beberapa orang anak-anaknya temen Mei, remaja di sekitar Mei itu tingkahnya aneh. Mereka tuh kayak melebih-lebihkan sosial media. Hah? Maksudnya Mei? Kayak gini, misalnya kayak ada yang unfollow mereka, follow mereka, atau misalnya dia nggak sengaja nge-like foto orang, itu kayaknya perkara hidup yang gede banget gitu kan, kayak hidup mati di tangan Instagram gitu kan, entahlah Instagram lah apalah semuanya kan, tanda bengek itu kan. Jadi pernah suatu hari tuh si SK benar-benar marah karena dia di unfollow. So weird. Mei itu tipikal orang tuh yang pakai sosial media untuk post sesuatu, tapi Mei sendiri tuh jarang stalker orang karena Mei tuh lebih sering post, habis itu ya udah Mei tinggal. Makanya kalau misalnya teman-teman Mei post itu Mei jarang nontonin karena Mei nggak terlalu sering buka kan. Mei buka itu karena Mei mau post aja. Tapi adik Mei ini sampai orang unfollow dia aja dia tahu. Buat anak sekarang tuh ya, sosial media tuh kayak pride-nya gitu, pride. I could say like pride, you know. Jadi beberapa waktu lalu itu kan ada seseorang yang mendekati hijab Mainah gitu kan. Dulu, zaman dulu banget gitu kan. Dia pernah deketin Mei, cuman memang kadang nggak cocok kan. Jadi nggak jadi. And then suddenly dia datang lagi dengan format yang berubah. Terus tiba-tiba si SK jadi dukung dia gitu kan. Terus suatu malam si SK masuk ke kamarku marah-marah, marah, sungguh marah anak tuh. Mei bingung nih sih, butet kenapa sih malam-malam datang marah-marah pula. Tahu nggak anak tuh ngapa? Lu jangan sama si ayam ya. Oh my god, yang berharga. Sebentar lu coba butet. Marah anak tuh, marah banget. Ya aku bingung. Kenapa? Orang tuh ya udah dibelain, udah diiniin, cincin cong-cong. Aku di unfollow-nya. Berarti zaman dulu kau udah gak deket sama dia unfollow aku. Ya memang tahu dia unfollow, nggak unfollow ya memang ngerti. Terus aku si Jessica ambil handphoneko. Sini aku cek. Jangan-jangan kau di unfollow juga? Enggak. Pasti Jessica cek. Enggak, ternyata nggak di unfollow, masih temenan. Si Jessica, gak usah sama orang itu karena dia telah mengunfollow aku. Dalam hati aku, siapa elu? Kayak unfollow, follow, like, nge-like, nggak like, itu tuh kayak perkara banget loh buat anak remaja, sumpah. Jadi kalian jangan macem-macem lah kak.
Jangan macam-macam lah kalian ya sama Instagramnya anak-anak muda zaman sekarang ya. Jangan kalian follow, unfollow, like, nggak like. Aduh, pusing kali. Itu tuh kayak hidup mati, tau nggak? Heran kali orang tuh. Nggak tahu ajaran siapa tuh kayak gitu. Aneh aja kok. Terus Instagram kita satu aja udah setengah hidup setengah mati. Anak-anak tuh punya Instagram. Ada Instagram pribadi khusus teman-teman segeng, ada Instagram untuk publik, ada Instagram buat stalker. Nggak cukup punya satu Instagram, banyak kali. Apa sih? Fenomena apa ini kayak gini? Gue bingung loh. Dan kalau misalnya Siska tuh lagi main sama teman-temannya itu kan, Cemena kan suka kadang-kadang bus lewat aja gitu kan, kayak apa tuh namanya, kayak Casper gitu kan. Mereka nggak menyadari, tapi aku lewat. Nah, ngomongin kayak gitu, lah, ini follow gue, udah gitu dia ngeliatin story gue, coy, IG story itu sampai dicek siapa yang nontonin, anjir nggak? Mungkin karena mereka masih sekolah, kalau mereka udah kerja mampus, mereka nggak ada waktunya kayak gitu. Mungkin itu lagi proses pencarian jati diri. Kalau Erik Erikson, Sigmund Freud masih hidup, mampus lah mereka bikin teori perkembangan kan. Ditambahnya lagi itu sosial media. Yang penting bingit untuk kehidupan remaja. Jangan sembarangan karena senggol baca gitu kan. Berani, kalau zaman Facebook dulu kan ada namanya poke gitu kan, berani poke, bam bam. Jadi apa ini, ngeri atau kayak mana entahlah. Tapi bener-bener loh, mereka kayak bisa sakit hati banget kalau di unfollow. Terus kayak penting banget, ini tuh kayak pride, kayak penting banget kalau misalnya saya follow kamu, kamu juga harus follow saya. Kalau nggak, kamu kayak nggak menghargai saya. Man, sejak kapan istilah menghargai nggak menghargai itu hanya dilihat dari follow dan nggak ngefollow orang? Nggak lepek rambut aku, hah? Sampai pakai 2 jepitan ya, saking pusing yang lihat kelakuan anak muda zaman sekarang. Man, I am anak muda, I am still young. Tapi mate, tuh nggak segitunya juga sama sosmed. Nah, yang biasanya kayak gini-gini nih, anak dicirimin, anak cingit, anak cungut, yang anak SD main Instagram, anak SMP, anak SMA, anak kuliahan. Terus lagi aneh juga nih, misalnya kayak orang udah putus gitu ya, terus mereka kayak saling unfollow satu sama lain gitu kan. No. Lucu. Right. Udah mereka saling unfollow satu sama lain, tapi orang tuh kan masih kepo kan, nontonin lah story mantannya. Nanti teman adikku cek, ini si laki nggak punya otak ini, udah putus sama aku, unfollow aku pula, nontonin pula storyku. I was like, what are you talking about? Seriously? What is that? What is that? You tell me. What is that? Nggak ada otaknya orang itu kan? Bingung aku. Sungguh bingung kali aku. Sekarang orang berkombur itu udah nggak di lapangan, ya. Berkombur itu udah nggak di tempat cucian. Berkombur itu nggak sambil lagi cabut toge. Berkombur sekarang bikin grup Instagram. Mampus nggak kau? Berkombur yang asik kayak gitu, langsung ada fotonya. Mei yakin banget, Mei yakin seyakin-yakinnya kalau ada parents, mama atau papa yang punya anak SMP, SMA atau kuliahan dan dengar omongan Mei, kalian kayak, butet, anakku juga kayak gitu pula. Ini bener-bener kejadian kayak di banyak keluarga, karena Mei sendiri tuh kayak udah banyak nyaksiin, dan mereka itu nggak mau parentsnya follow mereka. Kalau misalnya parentsnya itu follow mereka, mereka hide like story-nya atau apanya, terus parentsnya itu di restrict biar nggak sembarangan komen di tempat dia.
Excuse moi. Aku mama kau. Kau lahir dari rahim siapa? Rahim batu? Lahir dari goa kau. Kita nggak boleh tahu apa-apa tentang mereka. Sama adekku pula juga kayak gitu. Kalau Mei, orangnya cuek, nggak. I don't care. Kayak Yaska punya akun yang buat aneh-aneh sama temen-temennya. I really don't wanna care. Tapi some parents sampai bikin akun palsu, beberapa akun buat follow anaknya. Kayak si Nia. Mungkin buat kalian yang ikutin story Mei, itu tahu Mei punya sahabat dari kecil namanya Nia. Itu mamanya lucu banget. Mamanya tuh kayak kepo maksimal sama anaknya. Sampai Nia itu selalu blok, maksudnya kayak hide story semua akun-akun palsu bikinan mamanya, sampai dia kayak udah bohwat, nggak tahu emaknya bikin palsu, akun palsu apalagi buat starterin kehidupan dia. Kayak anak udah segede Mei, anak udah segede Denny, anak udah segede Nia, emaknya masih kepo kita ngapain. Nanti aku kalau jadi mak kayak gitu gak ya? Sungguh kali. Aku tak sanggup sungguh menyaksikan keanehan-keanehan. Kadang lucu sih, cuman mereka tuh kayak bener-bener nganggep itu tuh kayak sesuatu yang serius banget. Kayak, gila nih orang berani unfollow gue. Lu kan yang follow gue duluan, abis itu lu unfollow gue. Maksudnya apa? Jadi follower, biar follower lu gede. Kayak, marah loh, mereka marah loh. Jangan main-main kalian sama anak muda. Dimakan kalian berani macam-macam sama Instagram. Waktu dia ngomong kayak gitu, itu buat Mei tuh kayak bener-bener lucu banget, ucok butet, sumpah kali itu lucu kali kan. Nah, itu yang kayak di situ adalah titik dimana Mei mau ngakak, tapi dia marah. Maksudnya orang lagi curhat, marah-marah, terus suddenly kita ngakak kan kayak, man, dude, ini serius weh, gue lagi curhat masalah serius, lo ngakak. Mati aja lo ke laut, kan kayak gitu kan. Jadi di satu sisi Mei itu yang kayak harus oke, dengerin dia. Mei tuh kayak udah bener-bener nggak fokus karena Mei tuh kayak udah perutnya sakit kan. Gimana sih kita kayak udah mau nahan ketawa tapi harus serius. Ini menurut Mei adalah kelakuan yang sangat nggak wajar. Coba Mei inget ya dulu zaman Mei SMA. Waktu Mei SMA tuh zamannya Facebook. Kayaknya orang mau follow, orang nggak mau follow, cuek-cuek aja. Mungkin dulu sosial media pas zamannya Mei kayak mungkin karena baru, jadi kayak nggak sepenting itu loh buat hidup. Kayak sekarang Mei udah gak punya Facebook sama sekali, I don't have. Dan kalau teman-teman tahu sejarahnya Mei punya sosial media, itu kalian pasti bisa ketawa banget. Karena Mei bener-bener dari 5 bersaudara itu adalah orang yang paling I don't give a shit for that. Sampai Denny yang selalu downloadin di handphone Mei, kayak dia yang bikinin akunnya dari zaman Snapchat. Denny marah-marah karena Mei gak punya Snapchat, akhirnya dia yang bikinin, terus ajarin suruh pakai dan aktif di Snapchat. Instagram juga sama, dia marah-marah, kesel, dia yang download, dia yang bikin, dia yang pasang foto segala macam. Ya mungkin itu kali ya, mungkin buat sebagian orang yang sosial media itu kayak nggak terlalu penting. Kalau Mei itu pakai Instagram kan buat connect sama kalian kan. Walaupun saya mendapatkan manfaat kayak bisa ketemu teman-teman SMP, SD atau SMA, like sometimes mereka kayak ini kau ya, ini kau ya, ini sungguh kau, kayak gitu-gitu kan, kayak long time no see, hapcu puchan, kayak gitu-gitu kan. Tapi buat anak-anak kicik-kicik itu, anak-anak pinyi itu kayak pride loh, itu kayak nyawa gitu loh. Yang ya sih bisa Mei bilang itu kayak pride-nya, itu kayak harga dirinya. Jangan injak-injak harga diri gua, walaupun followernya cuma 900 gitu kan. Penting banget. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, masuk akal juga sih. Mereka kan lagi kayak pencarian jati diri kan. And then mereka tuh kayak harus mencari role model kan. Kalau di usia-usia gitu, nih role modelnya siapa? Nah, dari Instagram itu kan mereka bisa kayak lebih deket dengan role modelnya kan. Kalau kita kan dulu, aduh, role modelnya misalnya siapa? Misalnya Kofi Annan. Mei ingat banget dulu waktu kecil itu Mei suka banget sama Kofi Annan. Sampai pas
SD, I think SD ya. My dad juga masih inget ini. Kalau my dad cerita tuh lucu banget. Sampai Mei tulis surat ke PBB buat Kofi Annan. What are you doing, Mei? Tapi anak-anak sekarang kan kayak karena mereka lebih deket sama idolanya. Zaman dulu kan Mei kan nggak ada selebgram. Dulu tuh kayak memang kita didoktorin orang yang keren, orang yang cool itu kayak pahlawan bangsa, ya kan? Kayak pemimpin-pemimpin negara. Yang keren tuh zaman Mei tuh itu dulu. Terus Mei nggak tahu anak sekarang tahu apa enggak, dulu itu orang yang dapat Nobel itu kerennya setengah mati. Dan tahun 2001 Kofi Annan itu dapat penghargaan, dia dapat Nobel perdamaian dari PBB. Dan kalau nggak salah Presiden SBY itu juga dapat Nobel penghargaan kah? Kalau nggak salah yang karena kasus bom itu kan dia bisa bantu selesaikan dengan cepat. Itu Pak SBY itu dulu keren banget loh. Kalau anak 90s, waktu Pak SBY itu kampanye, itu sekerennya Pak Jokowi. Itu keren banget dulu Pak SBY. Itu kita kalau dulu tuh masih nonton televisi banget ya, kalau ngeliat dia kampanye kayak, oh kalau sudah besar nanti aku ingin mencoblos Pak SBY. Dulu kan Mei belum bisa nyoblos, jadi ngeliat dia itu kayak keren banget. Dan kita tuh di rumah dulu kalau misalnya mau buka internet, nggak kayak sekarang ya, handphone apa segala tetebengnya ada. Kalau mau buka internet tuh gantian, karena kita 5 bersaudara, kalian pikirnya pakai otak ya. Bapakku komputer cuma 1 di rumah. Pakai internet di rumah itu mesti dicolok dari telepon, pakai kabel telepon itu dicolok ke belakang. Jadi entah nenekku mau pakai telepon, mau telepon saudaranya di Siantar lah, mau telepon saudaranya di Medan lah, mau telepon saudaranya di Palem lah, itu suka perebutan. Jadi kita sumber informasinya tuh nggak segila sekarang ini gitu loh. Dan kalau misalnya sekarang pilihan role model itu kayak benar-benar terbuka dan banyak banget. Bahkan saking banyaknya orang yang sebenarnya nggak pantas dijadiin role model, tapi anak-anak kecil itu mereka tuh kayak ngeliatnya, wah keren banget, keren banget. Yang menurut kita kayak so weird man. Cuma gara-gara followernya banyak, tapi hidupnya juga kagak bener-bener amat. You know what I mean? Kayak gitu-gitu loh. Terus ya kayak mereka bisa kayak DM kayak, oh kakak, aku ngefans banget sama kakak. Karena si anak-anak ini ngeliat, oh, cabai jatuh. Jumlah follower yang masif, terus seolah-olah fame, gitu kan? Jadi sebenarnya Mei bener-bener loh sampai detik ini, walaupun ini udah Mei suka lihat, Mei sering lihat, cuman Mei tuh kayak nggak bisa ngomong loh. Kayak Mei paham kalau sosial media itu kayak bener-bener penting banget untuk anak-anak di usia perkembangan itu. Bagi yang mainin ya, bagi yang nggak mainin sih kayak, oh I don't care. Tapi buat anak-anak kota nih khususnya yang ngerti banget sama Instagram tuh kayak, man, itu tuh kayak live banget, itu kayak pride banget gitu loh. Dan bingung juga mau masuknya gitu kayak, cuy itu nggak penting, ribet aja sih hidup lu. Itu nggak bisa, karena by the time mereka tumbuh, mereka dewasa, mereka nggak peduli sendiri nantinya sama Instagram mereka. Percaya Mei, nanti ada masanya dimana mereka flashback like, man dulu tuh gue kalau di unfollow orang gue tuh bisa marah-marah. Itu akan, masa itu akan datang, trust me. Makanya kalau misalnya si Yeska tuh uring-uringan masalah follow nggak unfollow, ya udah gitu loh. Ya Mei mau gimana, cuman gitu aja. Karena itu memang kayak tahapan perkembangannya begitu. Setelah Mei inget-inget, ini tuh kayak diary zamannya kita kecil dulu. Mungkin mereka memperlakukan sosial media tuh kayak memperlakukan diary. Oh kita dulu kan diary tuh kayak privacy banget kan, kayak nggak boleh ada satu kutu pun yang nyentuh atau buka. Bahkan diary zaman Mei dulu ya, itu sampai ada yang ada gemboknya. Mei nggak bohong, sumpah. Diary nih, kalian tau gak sih buku-buku diary? Bahkan Mei sampai sekarang itu masih nulis diary kan. Nih kayak, wait ya, Mei kasih lihat ya, tanggal berapa gitu kan, tanggal berapa gitu kan. Tapi zaman Mei dulu ada teman-teman Mei itu yang sampai digembok. Mampus gak? Kayak itu pride banget gitu, lu nggak boleh lihat, lu nggak boleh tahu kan. Terus kalau ada cowok yang disuka sampai cowok itu baca diarinya, itu kayak ngelihat isi jeroan badan dia. Jadi panas ya, badan sopnya udah dingin.
gerah. Pokoknya kayak gitu. Ya mungkin kayak gitu kali ya. Cuman ini agak-agak lebay aja sih mereka karena perkembangan zaman, budaya barat masuk, orang lebih terbuka, orang lebih ekspresif. Kalau orang zaman dulu tuh lebih pendiam, lebih tenang, lebih nggak provokatif, lebih pemalu, perempuannya lebih kemayu, kayak gitu. Karena dulu nggak boleh banyak bacot, tembak mati, kan gitu ya. Bahkan katanya nggak boleh sembarang ngomong, karena tembok pun punya telinga. Kalau sekarang ham, dikit-dikit ham gitu kan, hamburger. Tapi sebenarnya pola perkembangannya sama, cuman medianya yang berubah gitu kan. Walaupun Mei nggak ngerti, sometimes kalau Mei dengerin si SK ngomong, it's such a joy in my life dengerin anak tuh ngebacot kayak gitu. Lucu. Tapi itulah proses hidupnya dia. Saya orang yang benar-benar menghargai proses banget. Walaupun sekarang kelihatannya kayak sampah, tapi saya yakin nanti akhirnya itu pasti ada proses pendewasaan. Orang sekarang itu fokusnya di akhir ya, kayak resultnya tuh harusnya gini, kapan dong begininya, kapan dong begininya. Mereka tuh nggak mau menghargai proses naiknya. Mereka tuh nggak merasakan enjoy-nya proses naiknya. Itu sebenarnya happy moment yang bener-bener ketika kita berkembang itu kita kayak bener-bener bersyukur, kayak bener-bener menghargai, bener-bener enjoy setiap proses yang kita lewatin sampai akhirnya kita ada di tahapan atau di usia yang mau kita gapai, ya kan? Paham gak sih? Gue Jasmine ngomong apa? Nggak paham ya? Ya udahlah. Capek aku. Mau mandi aku nih sambil kokiten aku. Perkosa pun nggak ada. Jasmine aku minum vitamin banyak kali. Kalau di sini ada nutrisionis, dia pasti paham kalau sebenarnya zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, mikronutrisi harian kita itu banyak sekali. Jadi nggak usah banyak cincong kalian. Saatnya mandi. Kamu nggak bisa ya mandi dulu cantik baru bikin video? Biasa kalau habis mandi ngantuk. Udahlah, XXL, gosip. Cinta dimulai dari jeruk.